Babak baru perseteruan antara mantan dosen UIN Malang, Yai Mim, dan tetangganya Sahara kembali memanas. Kali ini fokus tertuju pada sikap selebriti Denny Sumargo terkait podcastnya yang sempat batal tayang, serta aksi saling lapor yang semakin intens di kepolisian. Lantas, seperti alasan mengejutkan Densu di balik keputusan batal tayangnya podcast bersama Sahara, bagaimana pula ia menanggapi berbagai polemik seperti tudingan bahwa Sahara adalah mantan pemandu lagu, hingga dugaan pelecehan yang dilayangkan terhadap Yai Mim. Secara mengejutkan, Yai Mim juga dikabarkan melaporkan Pak RT ke pihak kepolisian atas dugaan penganiayaan. Lalu bagaimana sebaliknya? Seperti apa Yai Mim menanggapi laporan Sahara tentang dugaan pelecehan terhadap dirinya? Di sisi lain, seperti apa Sahara yang muncul ke publik dan menceritakan permasalahan dengan Yai Mim versi dirinya? Benarkah awal mula konflik mereka bukan karena lahan parkir? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, Denny Sumargo akhirnya membuka suara mengenai polemik podcast yang menampilkan Sahara, tetangga Yai Mim yang akhirnya batal tayang. Keputusan ini diambil setelah pria yang akrab disapa Densu itu meninjau kembali konten yang telah direkam. Melalui siaran langsung di media sosial, Densu mengungkapkan bahwa perlakuan Sahara terhadap Yai Mim sebelumnya dinilai terlalu kasar, terutama mengingat usianya yang sudah lanjut. Densu memastikan bahwa dalam podcast tersebut, Sahara telah menyadari kesalahannya dan menyatakan permintaan maaf secara langsung kepada Yai Mim terkait perbuatannya. Permintaan maaf itu bahkan dilakukan oleh Sahara bersama suaminya. Densu menegaskan bahwa substansi penyelesaian masalah, yakni pengakuan dan permintaan maaf dari Sahara, sudah didapatkan dalam rekaman tersebut. Oleh karena itu, Densu memilih untuk tidak menayangkan episode lengkapnya. Ia merasa inti permasalahan sudah tersampaikan dan situasi tidak perlu diperkeruh dengan penayangan penuh. Meskipun demikian, Densu berjanji akan mengunggah cuplikan dari sesi permintaan maaf tersebut di media sosialnya. Langkah ini diambil untuk menunjukkan bahwa upaya klarifikasi dan permintaan maaf telah terjadi. Densu juga mengonfirmasi adanya komunikasi langsung antara kedua belah pihak pasca rekaman yang tampak meredakan ketegangan. Mbak Sarah itu memang di dalam video itu diakuin dia kelewatan itu. Saya juga bilang, wah itu Mbak Sarah apa nggak kelewatan itu orang tua dikata-katain sampai kayak gitu. Dia bilang iya, makanya dia mau minta maaf gitu. Maksudnya untuk perkataan dia yang kasar gitu. Makanya saya bilang mau nggak ngomong minta maaf langsung. Nah saat itu beliau mau bersama dengan suaminya Pak Sofwan yang kepalanya udah kena kop gitu, pusing kepala dia. Intinya begitu aja, ya kan? Jadi nggak usah lah ditayang-tayangin. Poinnya cuma itu, kalian bisa nonton di KDM. Saya menepati perkataan kok. Mau kata kalian ngomong apa? Tapi nanti saya tayangin ini teasernya di IG ya, di feed. Waktu mereka telepon-teleponan bagus, kelihatan adem gitu. Densu juga menanggapi derasnya desakan dari netizen yang mendorong Yai Mim agar menolak berdamai dengan Sahara dan melanjutkan konflik ke jalur hukum. Dalam siaran langsungnya, ia menegaskan posisinya tetap netral. Mengenai apakah Sahara tulus atau layak dipercaya, Densu mengaku tidak bisa menjawab sepenuhnya karena tidak mengenal secara dekat. Namun Densu melihat adanya niat baik untuk menyelesaikan masalah dari pihak Sahara. Sementara itu, menanggapi seruan netizen yang meminta Yai Mim untuk tidak menerima perdamaian, Densu mengembalikan sepenuhnya keputusan tersebut kepada yang bersangkutan. Densu sekali lagi menekankan perannya dalam polemik ini hanyalah sebagai penyedia wadah bagi kedua belah pihak untuk memberikan klarifikasi. Kalau saya percaya, saya
kurang bisa jawab ya, karena saya nggak tahu kenal beliau ya. Tapi yang saya bisa bilang sih, dia ada niat baik lah, pengen menyelesaikan masalah gitu. Tapi kalau kemudian akhirnya netizen ngerasa Yaimin jangan mau, kan banyak tuh gue baca Yaimin jangan mau, ya nggak apa-apa, kembali kepada Yaimin ya. Karena kan Yaimin yang merasa dirugikan juga pasti kan, gitu. Masing-masing pasti merasa dirugikan lah gitu. Intinya mau diselesaikan di meja pengadilan atau gimana ya kembali ke masing-masing. Kalau gue kan cuman membantu memberikan tempat supaya orang bisa menjelaskan apabila mereka ngerasa ada yang perlu diklarifikasi kan gitu. Itu kan hak orang gitu. Selain masalah konflik dengan Yaimin, Densu juga menyinggung isu yang beredar luas di media sosial terkait latar belakang Sahara. Isu tersebut menyebutkan bahwa Sahara adalah mantan pemandu lagu. Densu mengakui ia sempat menerima foto-foto yang diduga Sahara dan langsung mengonfirmasi isu tersebut. Saat dihubungi, Sahara dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Bahkan bersumpah bahwa informasi itu tidaklah benar. Densu pun memilih untuk tidak mengambil posisi. Ia mengakui tidak memiliki parameter pasti untuk menilai kebenaran informasi tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Di tengah memanasnya isu ini, Densu juga menyoroti bahaya penyebaran informasi yang belum terkonfirmasi di media sosial. Ia mempertanyakan apakah narasi yang salah, baik tentang Yaimin maupun Sahara, bisa menjadi dosa bagi penyebar maupun yang mempercayainya, mengingat sulitnya menentukan kebenaran di tengah perdebatan online. Ini sering banget nih gue lihat. Jadi memang ada tuh kayak foto, ada diduga ya cewek-cewek gitu, terus ada diduga dikasih tanda panah Sahara gitu. Itu gue WA Mbak Sarah, ini punten ada video ini Mbak atau bukan? Terus dia bilang bukan, demi Allah katanya bukan, begitu. Tapi gue nggak tahu ya, kalian yang menilai aja sendiri. Cuma intinya hal-hal kayak begini ya, gue lihat-lihat orang kalau salah ngomong itu bisa jadi dosa nggak sih? Gitu, kayak ngomongin Yaimin begini begitu, bisa jadi dosa nggak ya? Ngomongin Sahara gini-gini gitu, kalau nggak benar bisa jadi dosa nggak ya? Bener bang, lihat di FB juga fotonya. Bener gimana? Bagaimana cara kita mengetahui parameter benernya? Denny Sumargo juga mencoba mengklarifikasi salah satu isu paling sensitif dalam konflik ini. Dalam siaran langsungnya, Densu menjelaskan bahwa ia telah menanyakan langsung kronologi isu tersebut kepada Sahara saat sesi podcast yang batal tayang. Karena podcast tersebut tidak jadi ditayangkan, Densu memilih untuk menyampaikan bantahan Sahara kepada publik agar informasi dapat berimbang. Itu biar nanti dibuktikan di pengadilan itu kalau memang ada ya kan. Tapi pintunya bener dikunci Sahara gak bang? Pintu, oh ya. Jadi di podcast gua itu saya tanya, Mbak Sahara, ada nggak kejadian di mana anaknya Mbak Sahara itu ke rumahnya Yaimin, terus Mbak Sahara itu nyamperin, bawain makanan, terus Mbak Sahara kunci pintunya dari dalam dengan alasan supaya anaknya Mbak Sahara nggak keluar. Terus Mbak Sahara naik ke lantai atas, ngelihat Yaimin mencuci, terus Mbak Sahara katain gitu kan, ada nggak? Dia bilang nggak ada bang, demi Allah katanya bla bla bla. Ngapain juga saya masuk ke rumahnya orang kalau saya nggak nyaman sama orangnya, nggak suka, terus saya kunci pintunya dari dalam gitu-gitu. Dia bilangnya begitu gitu. Itu jawabannya beliau gitu. Karena gue nggak tayangin, gue ceritain aja. Secara mengejutkan, Yaimin juga dikabarkan melaporkan Pak RT ke pihak kepolisian atas dugaan penganiayaan. Lalu bagaimana sebaliknya? Seperti apa Yaimin menanggapi laporan Sahara tentang dugaan pelecehan terhadap dirinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Perseteruan antara Yayi Mim dan Sahara kini semakin meruncing dan melibatkan pihak lainnya. Yayi Mim ternyata mengambil langkah hukum dengan melaporkan ketua RT di wilayahnya ke Polresta Malang atas dugaan persekusi dan kekerasan. Yayi Mim memaparkan bahwa dugaan persekusi tersebut mencakup insiden pemukulan di bagian tangan diduga dilakukan oleh ketua RT saat rapat. Hal itu menyebabkan kacamatanya terpental dan hampir pecah. Selain itu, laporan ini juga mencakup masalah pengusiran dirinya dan istrinya dari kediaman mereka oleh pengurus RT dan warga. Menurut Yayi Mim, peristiwa itu terjadi ketika ia meminta ketua RT dan pengurus lainnya untuk menandatangani berkas kepindahannya, namun ditolak mentah-mentah dengan alasan ia sudah diusir warga. Kalau saya melaporkan Pak RT oleh karena Pak RT telah memukul saya, itu yang pertama. Yang kedua, Pak RT telah mengusir saya dari tempat itu secara terang-terangan. Jadi semua ada di dokumen. Jadi yang pertama, Pak RT memukul saya dalam rapat itu. Yang sekalipun nggak terlalu keras ya, tapi sakit saya. Bukan hanya tangan yang sakit, tapi juga hati saya sakit. Jadi ini harus dihukum seberat-beratnya. Saya minta kepada pengacara saya, ini saya biasanya nggak keras ya, tapi ini karena menyangkut RT ya. Pak RT ini memukul saya dan mengusir saya. Ini saya benar-benar sakit hati saya orang ini. Bukan banyak ya, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa dia ditarik uang. Terus gini bilangnya, kalau memang tak tarik orangnya suruh datang sekarang juga. Ya jangan sekarang dong Pak, karena emosi saya dipukul begini. Saya kan bawa kaca begini ya, pukul ini. Begitu, itu sampai meletus begitu. Waras yang mukulnya itu karena dia emosi banget. Emosi, malu, macam-macam lah. Ada yang bapak tarik ya, memang ada kok. Bapak makan roti ya, nah, memang makan roti kok. Bersama Pak Hidayat ya, nah, sehingga dia marah dua orang ini. Pak Hidayat itu merah padam, Pak RT marah tak kendali emosi. Mukul saya itu sekeras-kerasnya, tiar gitu Pak. Tak ulangi ya, mukulnya sampai tiar gitu. Terus ini yang meletik ini kaca itu, kodok gitu. Ini kacamata yang tak pegang ini meletik. Salat Isya, Pak RT, saya duduk di belakang, begitu salam saya tunjukkan ini Pak, minta tanda tangan surat pindah untuk mengambil KTP. Langsung dijawab, saya tidak mau tanda tangan. Loh kenapa Pak? Anda diusir, ditolak oleh warga sini. Loh, kalau begitu gini Pak, kan di sini tidak boleh selain RT terusnya RT itu. Jangan menyatakan Pak RT tidak mau tanda tangan oleh karena konten bukan begitu. Tunggu kamu di situ terjadi bantah membantah. Ada Profesor Dr. Kiai Haji Nur Hidayat, titelnya banyak di belakang itu. Ini bendahara RT sekaligus ketua takmir. Nah makanya di dalam ruangan itu geger Mbak. Terutama orang yang paling ngotot mengusir saya adalah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Hidayat. Terkait aksi saling lapornya dengan Sahara dan pihak-pihak lain, Yayi Mim menunjukkan sikap pantang mundur dan tegas menolak segala bentuk mediasi atau perdamaian. Ia mengaku tidak gentar menghadapi proses hukum karena yakin tidak melakukan kesalahan, khususnya dalam kasus Sahara. Yayi Mim menyatakan bahwa ia tidak akan mundur. Dirinya kini menyerahkan nasib hukum kepada pengadilan antara dirinya yang harus masuk penjara atau seluruh pihak yang ia laporkan. Mbak, saya ini nggak pernah punya rasa takut. Kenapa? Karena saya tidak merasa melakukan kesalahan, apalagi berkenaan dengan kasus Mbak Sahara ini. Jadi karena sudah memukul genderang perang, ini nggak boleh mundur, Mbak. Nggak boleh mediasi, nggak boleh menarik.
Ini harus masuk penjara semua, Mbak. Atau saya yang masuk penjara. Jadi ini harus dihadapi secara gentle. Sementara itu, menanggapi laporan polisi yang diajukan Sahara atas dugaan pelecehan, Yayi Mim juga memilih untuk tidak gentar. Ia mempersilakan Sahara untuk melanjutkan laporannya ke polisi, mengakui bahwa sang seteru mungkin memiliki bukti yang dianggapnya kuat. Namun, Yayi Mim membantah keras seluruh tuduhan yang dilayangkan Sahara. Ia bersikeras tidak mungkin melakukan tindakan tercela tersebut karena hal itu merupakan larangan keras baginya. Sebaliknya, Yayi Mim justru menuding bahwa Sahara lah yang diduga melecehkan dirinya. Yayi Mim menjelaskan alasan di balik pernyataannya, di antaranya terkait pembicaraan-pembicaraan intim Sahara kepada Yayi Mim. Ini saya nggak pernah melecehkan orang. Saya itu penghafal Al-Quran kan. Saya itu hafidul Quran, saya itu hamilul Quran, saya amilul Quran. Saya nggak mungkin melakukan itu. Itu larangan keras bagi saya. Tapi mungkin Mbak Sahara punya bukti-bukti, ya silahkan saja nanti dilihat. Nanti dilihat oleh pengacara saya, itu saya serahkan nanti pada Agustian Anggi Siagian bersama Abdul Basit. Justru saya meyakini bahwa yang sok merasa dilecehkan tuh Mbak Sahara ini. Jadi waktu dia datang ke saya, pas istriku haji, membawa nasi, si Sepim anaknya itu masuk, dia nutup pintu, jangan tuh Mbak. Nah, ngomong-ngomong alur-alur, saya kan ini HP saya diperbaiki di depan dia saat itu. Nah dari itu malah kebalik menurut saya, dialah yang melecehkan. Di sisi lain, seperti apa Sahara yang muncul ke publik dan menceritakan permasalahan dengan Yayi Mim versi dirinya? Benarkah awal mula konflik mereka bukan karena lahan parkir, melainkan adanya dugaan pelecehan? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Setelah Yayi Mim membeberkan versinya di hadapan publik, kini giliran Sahara yang muncul untuk memberikan klarifikasi belak-belakan. Sahara menelisik setiap pernyataan Yayi Mim dan menceritakan kronologi versi dirinya, sekaligus mengungkap pemicu sebenarnya konflik yang kini memanas. Sahara dengan tegas membantah bahwa perseteruannya dengan Yayi Mim berawal dari cekcok mengenai lahan parkir mobil rentalnya. Menurut Sahara, peristiwa awal yang menyebabkan konflik meletup bukanlah masalah parkir, melainkan adanya dugaan pelecehan verbal yang dilakukan Yayi Mim terhadap dirinya. Sahara menegaskan bahwa masalah lahan parkir sebenarnya sudah tidak ada masalah. Ia mengklaim bahwa semua urusan parkir telah diselesaikan sesuai dengan kesepakatan dan didukung dengan bukti perjanjian yang sah. Berawal dari kasus yang saya alami beberapa kali bersama yang dilakukan oleh Yayi. Dan tidak ada ya kalimat parkir liar, itu nggak ada. Karena kami itu jelas akadnya sewa menyewa lahan dan semua ada buktinya. Dan untuk terkait kami dikatakan bahwa kita parkir di fasilitas umum, itu salah. Sebelum saya memviralkan itu, sebenarnya beliau duluan lah yang udah memviralkan saya di Facebook. Beliau sering menulis narasi-narasi dan opini negatif tentang saya, tentang usaha saya, tentang suami saya di Facebook. Hal itu kemudian yang memicu emosional saya, yang kemudian saya pernah mengatakan ke beliau, ini maksudnya apa? Tujuannya apa? Kita punya masalah, kita selesaikan baik-baik. Kalau mau selesaikan baik-baik, otomatis kan ada yang namanya mediasi. Tapi beliau tidak mengindahkan itu beberapa kali, gitu. Nah, awal mula kasusnya kan kejahatan seksual tadi. Dalam klarifikasinya, Sahara juga menanggapi insiden yang disebut Yayi Mim mengenai mobil Sahara yang diparkir di depan gerbang rumah menghalangi akses masuk mobil Yayi Mim. Menurut versi Sahara, masalah parkir tersebut sebenarnya sudah dianggap selesai karena Yayi Mim sempat meminta maaf kepadanya.
Namun, Sahara menyayangkan sikap Yayi Mim yang kemudian sering memposting status di media sosial yang menyenggol isu rental mobilnya dan garasi miliknya. Status-status tersebut membuat Sahara merasa sangat tersinggung. Karena semua upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan kelembagaan gagal, akhirnya Sahara mengambil keputusan untuk memposting masalah tersebut di media sosial. Keputusan inilah yang kemudian memicu konflik menjadi viral dan menimbulkan polemik besar yang terjadi belakangan ini. Nah, puncak kemarahan saya itu ketika pada pukul 2 malam ya, atau lebih ya, tapi tidak kurang dari pukul 2, beliau ini datang dari pengajian, bukan dari Jakarta. Kenapa saya bilang gitu? Karena siangnya ada beliau. Kemudian beliau ini tiba-tiba kayak, saya sekilas mendengar karena saya tidur ya, saya sekilas mendengar ada orang klakson ting 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 berulang, dan juga gasnya tuh diinjek-injek, pedal gas itu dimainin terus sampai RPM-nya tinggi. Setelah itu saya ditelepon oleh istrinya, ayo Sarah bangun, ayo Bapak bangun, Sarah gitu kan. Saya tidak pernah mendengar kalimat seperti yang kasar seperti itu dari mulut seorang Bu Nyai. Sehingga membuat saya agak kaget. Sarah bangun, ayo mobil kamu loh, kami nggak bisa masuk ini, murka suami saya. Bahasanya kalau udah murka kan bagi saya tuh udah tinggi kali ya. Awalnya, Sahara berharap masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, ia merasa upaya mediasi tidak direspons dengan baik oleh Yayi Mim. Situasi semakin memburuk hingga terjadi dugaan pengusiran Yayi Mim dari wilayah tempat tinggalnya oleh warga setempat. Namun, Sahara menceritakan bahwa peristiwa itu tidaklah terjadi seperti apa yang selama ini disampaikan ke publik oleh sang seteru. Karena konflik tidak menemukan titik terang, Sahara pun akhirnya mengambil langkah hukum. Kalau saya terkait hujatan netizen, saya tidak peduli ya. Saya tidak pernah mengambil pusing karena itu adalah hak mereka. Mereka menghujat karena mereka tidak tahu kebenarannya, sehingga dikatakan bahwasanya saya tidak punya hak untuk melarang mereka menghujat saya. Biar suatu saat nanti kebenaran yang akan mengungkapkan realita itu sendiri. Terkait ini ya Mbak, beliau itu mengatakan bahwasanya beliau pindah-pindah hotel, guest house. Ya mohon maaf, beliau masih ada di rumah dan tidak kemana-mana. Gitu. Saksinya banyak, warga juga ada yang menyaksikan. Tapi memang benar. Sebenarnya ini bukan ranah saya untuk menjelaskan, bukan wewenang saya. Ada RT RW yang nanti bisa ditanyakan langsung. Itu bahasanya adalah penolakan, karena beliau memang belum ber-KTP di situ. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.